Halo, selamat malam semuanya. Oke, kali ini kita bakalan, bukan kali ini gue pengen sharing ke kalian tentang apa aja sih yang gue pelajari hari ini gitu. Yang pertama, ini mohon maaf ini ada suara sound ya, karena gue lagi ngedengerin audio soalnya. Ya, sambil lihat chart, sambil entry juga di Binance ya. Gue entry di Binance ini. Gue coba untuk entry di futures marketnya pakai perpetual, jadi cross 60x, dan gue coba untuk size dots 100 dan juga manta 500. Oke, untuk margin setiap masing-masing itu ada di dots itu sekitar 1,89. Ternyata untuk crypto di futures lebih tepatnya ternyata lebih apa ya, menurut gue sih crypto sekarang tuh lebih gimana? Kalau gue bandingkan dengan market forex, crypto futures, ternyata lebih aman, bukan lebih aman sih, lebih risknya lebih santai di crypto ya, crypto di futuresnya. Dan target saya dari ini kan gue punya uang di Binance gue nih sekitar $30. Target ya at least nyampai di $50 dalam beberapa bulan ke depan ya. $50, which is ntar kalau uangnya udah ke $50 buat apa, buat beli challenge di beberapa, misalnya di beberapa forex market ya, karena gue sedang challenge juga diri gue untuk ikut challenge di salah satunya di sini ya, dashboard di Top One Traders ya. Kemarin gue trading terakhir gue itu profit sekitar $219. Sekarang itu market off ya, market close, dan gak bisa trade. Dan bisa gue lihat, ntar dulu sabar ya, gue lihat dulu di marketnya di ini. Kita one trader sign in, dan kita lihat dulu market chartnya sedang kita nggak bisa entry buy to buy atau sell. Sekarang marketnya sedang off semuanya. Oke, untuk formulasi ya, gue most of trade itu XAUUSD karena gue suka XAUUSD dari segi likuiditasnya. Itu nggak, menurut gue sih likuiditas XAUUSD itu masih the best lah dibandingkan dengan AU dari segi price action dan sebagainya. Mungkin kalau suatu saat nanti gue coba bisa trading di Nasdaq, NDNQ sama IS, gue bisa coba kesana ya. Dan risk to reward ratio gue lebih kecil ya, 1,81, which is itu sangat-sangat ya, it's good juga, it's enough untuk profit ya, it's enough untuk profit. Dan ya, ini untuk hasil tradingan gue selama beberapa hari yang lalu, sekitar kurang lebih dapat profit $70. Dan ternyata kalau gue pengen pengen berhasil, pengen bisa biar bisa pass di challenge, gue tuh harus kayak ada consistency rule ya, yakni sebesar ini, untuk minimal required profit to qualify adalah 439. Jadi gue harus profit di atas itu baru bisa qualify ya. Kalau bisa qualify consistency rule, ntar baru mungkin gue bisa take withdraw di sini. Ini untuk top one trader. Mau gue sih kalau top one trader dari segi ininya, karena gue nggak lihat ada konsistensi rule, jadi termasuk rules yang agak aneh ya. Rules yang aneh sih menurut gue sih. Jadi kita itu nggak boleh profit lebih di atas tapi ya challenging, gue suka suatu hal yang berchallenging ya. Itu, dan itu kemudian di sini gue udah melakukan beberapa backtesting lagi. Sekarang 45% win rate, dan gue masih punya waktu satu kali, yakni besok udah harus gue beli lagi sekitar 110.000. Dan kalau kita lihat FX Replay itu harganya sekitaran untuk per bulannya kita harus mengeluarkan wajah sebesar $300.000, which is itu sangat lumayan ya, uang yang lumayan juga untuk buat gue sih, gue yang lumayan, karena gue bisa kalau $300K gue bisa trading di gue bisa tradingan lagi di akun Sen ya, USDC ya, sama-sama pakai forex market ya gitu. Dan target beberapa bulan ke depan konsistensi roll, win rate pergede lagi, dan coba untuk
deep dive lagi ke konsep dari ICT, karena akhir-akhir ini gue sedang belajar ICT, konsep inner circle trader sebagai yang berdasarkan Michael Hudson ya. ICT di YouTube, gue belajar ICT di YouTube karena ICT price action itu semua ya, price action. Dan secara teoritis gue bisa bilang paham, tapi secara praktek itu masih kurang ya. Misalkan area likuiditas yang mana yang di take, terus kenapa nggak pakai indicators apa yang cocok gitu kan, itu harus penting juga. Karena secara konsep itu ICT termasuk konsep yang mudah ya untuk dipahami. Gue sih paham, mudah untuk dipahami ya. Kita bisa lihat di sini di session. Gue mau go to chart dulu ya. Oke, gue mau go to chart, dan seperti biasa kita bakal lihat dulu market outlooknya seperti apa. Oke, tadi kita bisa entry di sini market outlook dari berdasarkan data yang kita udah ambil. Ya, dan ini adalah point entry-nya. Jadi di ICT seperti hal-hal yang penting menurut gue adalah lebih penting di session open-nya. Itu session open itu sangat-sangat penting ya, jam 9.30. Di sini session open. Kalau session open kita lihat dulu form candle-nya di 15 menit seperti apa. Ternyata di sini banyak sekali displacement, gede-gede banget. Luar biasa sekali displacement dari 15 menit. Kalau kita lihat juga di candle 5 menitnya seperti apa. Ntar bakalan kebentuk pola ya, pola di mana kita bisa entry. Pola di mana bisa entry, kita bisa entry di sini karena di sini udah mengambil area breakout structure ya. Tapi kalau misalnya kita buy di sini ntar takutnya turun kan. Tapi kita bisa lanjut aja buy karena ini udah breakout dari weeknya. Tapi untuk risk to reward ratio-nya, bukan untuk risk to reward ratio, tapi lebih ke arah untuk position sizing-nya itu usahakan kayak kalian bisa handle gede stop loss-nya ya. Ya, untuk pemula sih nggak usah, gua nggak cocok pakai sniper entry gitu sih. Yang kalau misalkan gini entry di sini kayak belum make sense, di gua sih belum make sense ya. Kalau ada orang kayak misalkan entry di sini, terus targetnya di sini, gitu ya. Ada sih beberapa orang bisa kayak gitu, tapi di gua coba ya karena ini gede displacement candle ya, dan juga London sini. Nah kan ini belum breakout. Nggak breakout ternyata. Oke, nggak breakout. Oh ya, balik. Aduh, tadi kita bahas apa ya, lupa anjir. Ya tadi kita bahas di sini kira terakhir itu nggak nge-breakout, dan di sini nggak breakout juga. Oke, fine. 9:30 balik lagi ke likuiditas. See how the market move, buy or sell. Tapi prospek gue bakalan buy 0.8 di touch, 0.5 setengah video range nya di touch. Kita lihat bayarnya di get traps, enggak, buyer get traps. Seperti biasa ya, kita entry buy sesuai dengan analisa kita. Kita entry buy di sini. Area SL, area TP di atas ini. Boom, 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 boom. Oh, oke, 15 menit itu jadi doji. Ya, kalau doji artinya ya ini balik ke sini sih. Apakah ini mau mampu breakout area sebelumnya atau kagak, gitu aja sih. Oke, doji dragon play confirm naik. Ini udah mau breakout structures ya. Belum breakout structure ya. Resisten dari weeknya di breakout ya, di breakout. Nice, itu artinya kita bisa coba untuk break even.
di daerah sini, bukan break even tapi lebih ke arah perkecil risknya, karena terkadang market yang udah naik itu bisa turun ya. Kalau udah turun ya otomatis nyari likuiditas ke bawahnya, jadi kita bisa jadi di targetnya dia, target SL-nya ya. Dan kebanyakan most of the time itu either reverse atau turun ya, tebak itu lagi, either reverse atau penurun lagi ya. Dan kalau kita lihat di sini coba untuk sellernya get traps ya, mencoba untuk sellernya get traps dan atau terjebak sellernya. Di sini terjadi area break of structures, belum break of structures, ini belum di break ya. Kita masih punya area resisten di sini, jadi kalau misalkan mau naik itu harus di breakout resistennya. Dan terjadi doji ya, terjadi doji. Kalau terjadi doji kita take 50% ya, kita balikan ke break even karena doji lagi. Oke, doji lagi, doji ngepush ke atas, ini ada indikasi kuat kenaikan dan ya betul naik, nggak naik. Ya, oke, belum. Ini doji imbalance. Oke, masih naik, ya. Oke, kalau kita lihat dari segi price actionnya ini ada kenaikan ya, agak naik ini harusnya dari segi price action. Kita lihat apakah mampu seller press, buyer press. Enggak ya, nggak bisa ya tuh. Dan gua rasa ada area tertentu yang hold ya, area sini di hold. Ternyata udah di area resisten. Jadi gua tadi salahnya, tadi betul kita entry buy di sini, kita entry buy di sini. Cuman gua ngelihat kayak area resistennya selanjutnya berada di mana sih? Dan terbukti di sini ada candle sesuai dengan gue bakalan kuat naik gitu ya. Ini based on the price action. 100% nggak ada strategi harus 100% profit. Dan kapan lagi kita mau entry sell? Misalkan nyari likuiditas bawahnya ya di sini, nyari likuiditas bawah ya di area sini, walaupun buyer get traps, seller get traps ya. Ini gue unsure banget sih, ini bakalan turun atau naik, gue unsure. Cuman kalau misalkan turun, kita punya kesempatan untuk mengamankan berapa sih ya, kurang lebih sekitaran 0,5 15 itu 381 ke 370 100 pips ya, 100 pipsan. Tapi kalau naik itu bisa kita amankan di sini sampai sini ya. Jadi kita sell di sini pakai 09 sell ya. SL itu ada di atas, TP ada di bawah sini. Karena gue melihat di sini ada area order blocks. Akhir ujung order blocks itu terjadi area yang push ke atasnya. So, gue pengen bukan pengen sih, tapi prediksi gue adalah marketnya turun. Cuman gue agak ragu sih. Iya, oke, nice displacement. Oke. Ini gue agak ragu sih. Ya, betul banget. Agak ragu ya. Ya,
agak ragu, betul sekali. Ya, agak ragu, dia tuh nyari ke atas, ke bawah. Accumulation, manipulation displaced. Ada video race-nya dan target profit. Nah, kalau gini, gue bisa ambil sel lagi sih. Gue bisa ambil sel lagi di area teratasnya. Ya, TP masih area sini. SL itu di area sini. Oke. Sebagai traps agak riskan. Ini untuk gak close. Ini agak riskan sih. Apakah benar sesuai dengan projectile gua? Enggak, ini turun sih. Oke, ini gua bakalan turun lagi sampai di sini aja. Kita lihat area selanjutnya di jam 15. Jadi sekarang jam, kita lihat bagaimana price actionnya. Ternyata oke, TP1. Oke, TP sampai sana aja. Sampai DP2, sampai DP2 kena semua. Sesuai dengan analisa gue. Tapi gue nggak berani hold sampai di sini. Karena gue agak beradu riskan ya. Cuman dari price action ini dan dari dua candle ini itu nggak bisa close 50% dari sini. Ya, dan di sini kita bisa lihat area ini ada area strong purple gaps ya, yang ngehold price-nya itu nggak mau ke atas. Dan di sini ada OB plus, ya, ada area order box juga. Area OB-nya, order box-nya. Jadi kalau misalkan area yang mau naik itu harus nge-set order box, nge-break order box-nya ini. Tapi di time frame yang gede itu udah berada di high resistance, high order box-nya, bearish order box-nya. Tapi kan udah breakout structure sih ya, udah breakout structure. Tapi kan udah breakout structure, betul sekali udah breakout structure. Cuman kan di sini untuk resistance baru ya, resistance baru dan support baru. Kemudian di breakout jadi market structure shift. Kalau udah jadi market structure shift, kita lihat di sini ada area apa, area penting nggak? Oh udah, optimum time to enter di sini. Kita udah di entry sell di sini. Kenapa nggak dapat? Ya menurut gue sih klasik ya, klasik problem. Di sini belum di 0618. Belum di 0618. Karena kebanyakan yang break yang reverse, yang retrace itu di ke retrace ke 0618. Kalau udah 0618 dan di sana ada area penting, misal kayak di sini ada area order blocks, ada ditambah lagi ada purple gaps, ya we shall take entry sell whatever it takes. Ya. Targetnya mana? Target swing low sebelumnya. Ini target pertama. Kalau bisa ke running profit, dan di sini juga bisa jadi area kita untuk entry. Oke, sekarang jam berapa? Jam 16.40, which is market mau open lagi di jam untuk di Asia session sekitar jam 20. 19.50 sama 20. Di sini Asia session. Dan kalau kita next move-nya ke Asia session, dan di sini ada order blocks yang kuat, ditambah lagi purple gaps. Kalau kita tandai, kalau gue bisa tandai di sini area order box-nya, dan sesuai. Udah video rate juga, udah di 50% dan 60, I think 0.60x, 0.160 680 area order box-nya. Oke, jam ke bawah.
market open jam Asia session range. Kita lihat Asia session 19 jam 20, Asia session jam. Oke, di sana Asia session. Kita harus melihat bagaimana Asia session itu untuk sebuah price. Kita lihat Asia session seperti apa, mau breakout seperti apa, dan kita take entry-nya seperti apa. Cari opportunity di sini. Oke, Asia session itu nge-push ke bawah. Dan based on the beberapa candle ini momentum, termasuk momentum sih untuk entry sell. Cuman kita harus juga garis bawahi di sini ada bullish order blocks ya. Ada bullish order blocks, dan apa yang kita tunggu adalah apakah ini membuat sebuah market structure shift atau enggak. Market structure shift atau enggak. Oke, membuat market structure shift kagak. Market structure shift turun lagi. Kita take 008. Bullish, bearish. Sebelum penurunan kita harus kenaikan. Oke, optimum time to entry di sini. Ya, optimum time to entry. Gua rasa optimum time to entry. Cuman gue coba buy ya. Gue nggak tahu ini bakalan profit atau enggak, karena di time frame gedenya itu agak beresiko sekali ya untuk entry buy. Kenapa menurut gue beresiko sekali? Karena di sini terjadi rejection. Jadi candle di jam ini nih, di jam 20.30 itu terjadi rejection ke buyer ya. Walaupun di sini terjadi bullish get moments, tapi bullish get traps di sini ya. 08 udah market structure shift, cuman nggak begitu kuat market structure shiftnya, terbukti dari beberapa candlenya ya. Terus gimana caranya? Ya kita harap dari OTE ini, dari fair value gaps-nya ini, dan juga BPRs ya, BPR balance price range, ini BPR-nya. Kalau misalkan BPR ini bisa nge-hold price-nya, nggak jatuh ke bawah ya, mengingat ini tren juga sedang turun. BPRs mau di take, oke, naik, masih ada kenaikan sedikit, dan ini the moment of the truth, bagaimana sebuah price itu mau menembus gagak ya. Sampai di sana gue rasa ini nggak begitu kuat kenaikan ya, balasi ya, betul banget, ini nggak kuat kenaikan, dan terbukti membuat resisten baru di sana. Tapi support baru juga dibentuk, resisten baru dibentuk, belum bisa breakout, dan ini try ke 3 kalinya. Price mencoba untuk touch 3 kali di area penting itu tadi, resisten hold yang sangat kuat sekali karena bisa nge-hold beberapa posisi di sini. Jadi ada selling pressures, kalau di bahasa di crypto itu order flow ya. Order flow-nya itu kuat. Order flow dari seller itu kuat sekali di daerah sini. Tapi coba kita tunggu beberapa saat, mungkin di waktu di 2.23 which is Asia session close, jam 20 sampai jam 23. Asia session close itu jam 23 malam. Gua rasa Asia session ini nggak begitu bakalan kuat naik. Let's say bisa sampai di sana. Berarti kalau sampai di sana itu udah bersyukur. Jadi alangkah betternya, karena gue nggak yakin ini bakal naik lagi sejauh mungkin, gue bakal shift untuk 50% doang dulu, $30, which is lumayan. Kalau naik ya tetap aja dapat $80. Cuman ya nggak kena ya. Oh kena. Oke, save kena.
Dan kenapa gue nggak berani nge-take yang pull yang atas ini, karena berdasarkan market open itu likuiditasnya udah mau tutup ya. Kan gue bilang tadi market open itu jam Asia Session Range itu, Asia Session itu dari jam 20, dari jam 20 ini ya. Dari sini gue mau prepare untuk buy, karena kenapa buy di sini di time frame 30 menit itu udah untuk mengambil likuiditasnya, area buy side liquidity, sell side liquidity-nya di take 1 2, sell side liquidity di take, dan terjadi banget kuat sekali push, buyer nge-push dari bawah ke atas ini. Oke. Kemudian along the way kan gue mau entry buy, gue perlu tuh area untuk area optimum time to entry, which is di daerah sini, di area purple gaps-nya. Atau kalau kita mau pakai Fibonacci retracement, bisa pakai menggunakan ini. Oke. 0.5 dan 0.120x. Dan karena kebanyakan buy data yang gue punya itu ketika price mendekati angka golden ratio, which is di 0,618, which is daerah sini, itu kemudian kemungkinan besar price-nya bakal memantul, membuat sebuah pemandulan ya, seperti ini. Tapi kenapa lu nggak hold sampai di sini? Dari volume candles, gue lihat dari volume price-nya, dari volume candle-nya. Di sini banyak sekali buyer itu mencoba untuk seller dan buyer itu agak bimbang ya, which is kelihatan dari beberapa bodinya yang tipis-tipis. Nah kalau misalkan strong market itu seperti ini, boom, ya, liquidity, bukan liquidity tapi area ranging, sideways lah, sideways. Oke itu. Dan ya, oke kita balik lagi ke price forex-nya. Sorry apa sih? Ya. Di sini kita bisa lihat ada area yang hold juga, display imbalance ya. Bearish imbalance lebih tepatnya. Dan di sini juga ada imbalance. Oke. Okay. What I hope, my projection, ya, yeah, sama kayak future projection. Bakal waiting until jam 3 pagi ya. Jam 3 market open. Jam 3 pagi market open di jam 3 di New York. New York open jam 3. Di New York jam 3. Ya. Ternyata masih kuat naik dan boom. Turun. New York open, boom, turun lagi. Terus segi price rejection. Ya, kita bisa sell di sini. Ya, setelah ambil kita buat order blows, price buat order blows, cuman gue nggak bakal berani sell sih karena belum market open juga ya. Di London Opens gue bakal nunggu London Open, setelah itu baru kita entry. Oke, gue sell tadi bisa sih, cuman ya gimana ya, price udah lanjut turun. Tadi gue bilang udah berani sell, cuman udah gue bakal stick with the plan. Gue bakal nunggu London Open ya. London Open udah jam 3 baru kita entry. Oke,
Kenapa nggak entry bang tadi? Nggak mau sih. Oke, kita lihat sekarang London Open. London Open itu membuat price ini gue nggak bakalan baca ke belakang, gue cuman baca price-nya ini. Oke, bisa kita lihat buyers mau get intake, buyer mau coba ambil momentum di sini. Cuman yang di apa ya? Ketika buyer membuat momentum itu terjadi doji ya, sangat banyak sekali doji, dan juga di MT-nya itu terjadi doji. Apakah kita bakalan sell? Iya, pasti kita bakalan ambil momentum sell. Cuman kapan? Kita lihat dulu Oke, ini bakal naik dulu. Gue bakal take buy, gue bakal take sell ya. Belum OTE juga. Gue sih di sini ya OTE-nya. Ketika udah ambil likuiditas ke atasnya dan udah kalau kita price-nya, kita lihat price-nya jadi doji dan coba untuk membuat bullish seperti ini. Kalau bagusnya itu memang bearish ya, bearish. Habis doji itu bearish, habis bearish itu langsung lompat ke atas naik di target optimum time to entry, which is 0.680 ya, 0.680. Dan kalau kita sell itu gue agak bimbang nih, karena di sini kena replacement udah pakai structure set, dan kalau gue buy itu lebih bimbang lagi. So apa yang akan gue lakukan? Waiting sih. Kalau momennya belum tentu ya waiting. Is this time to entry? Yes, it's time to entry. Kita bakal sell TP di bawah sini, ambil likuiditas ke bawahnya, paling bawah. So ya sekitaran sini. Kita lihat bagaimana price membentuk mencoba untuk membuat buying pressure masuk. Kita lihat bagaimana overall marketnya, seller pressure masuk. Cuman seller pressure-nya sedang sedang mencoba, buyer sama sellernya sedang sama-sama kuat berdasarkan dari week-nya. Cuman karena apa ya, week itu tell the narrative, tapi body itu tell the story. Ya, buyers masuk. Kita lihat bagaimana price-nya, apakah bakalan appropriate atau enggak. Baru seller take momentum sekarang, dan kita lihat dulu di M15 nya ini seller take momentum. Jadi kalau seller take momentum seperti ini, kita lihat di M15 nya juga termasuk seller take momentum, kita bisa turun lagi sedikit sekitaran sini untuk take profitnya ya. Anjir, kita lihat seller take momentum, dan apakah lagi price-nya balik ke atas lagi. Kita lihat, ternyata price-nya balik ya, price-nya balik, dan kita rasa kita bakalan loss di sini. Wait, 930. Iya, ternyata nggak mau close ini ya, malah langsung naik lompat ya. Okay, nice juga, nice to have a trade like this. Let's see what is gonna we have. Apakah setelah masih under pressures? Ya, dari dojinya sedikit momentum untuk bearish. Ya, dapat. Oke. Nice perform juga, nice analysis juga. Oke, cuman kalau kita greedy ya apa ya? Oke, kenapa gua sell di sini? Kenapa gua sell di area sini? Kenapa gua harus nunggu confirmation untuk sell? Karena gua ngelihat kalau misalnya gua buy di sini, itu kan terjadi ada enggak ya? Gua tadi di sini mau sell. Cuman apakah di sini untuk sell? Enggak. Doji dan bears. Oke. Tadi gue bilang kalau misalkan ini mau kuat naik, itu harus bearish-nya at least close dulu candle ini.
Dan di jam tertentu, jam itu penting banget ya. Kalau misalkan ini kita kaitkan dengan Judas swing, Judas itu swing itu kayak membuat sebuah manipulation ya. Ketika buyer, ketika smart money pengen untuk menaikkan sebuah, pengen untuk entry buy, itu kan perlu supaya mereka itu gak kena slippage atau harga yang misalkan mereka itu pengen beli di harga 3.316 USD ya, misalkan mereka itu pengen take gold atau buy gold di 3.319 USD, maka yang mereka perlukan itu adalah liquidity-nya. Kan nggak bisa itu kalau misalkan mereka itu langsung buy. Kalau misalnya langsung buy di sini langsung loncat harganya, dengan kita bisa ibaratkan smart money itu mereka itu bisa bikin gaps ya, bikin gaps karena saking banyaknya mereka pengen entry buy. Ini berdasarkan konsep dari ICT ya, Industry Control, di mana atau smart money concept juga bisa berkaitan satu persatu. Ya seperti itu. Itulah tell the market narratives. Ya. Dan kenapa gue agak sedikit optimis ini bakalan bearish, karena dari structure marketnya ini sedang bearish ya. Belum ada indikasi untuk membuat sebuah market structure untuk bearish, untuk bullish. Ya. Belum ada indikasi. Kalau market structure bullish itu harus kayak gini, swing high, kemudian swing high, swing low, swing high selanjutnya. Nah ini kan gak kuat. Ini belum termasuk market structure untuk reversal. Kalau yang reverse setelah nge-breakout structures itu turun lagi retrace, membuat area swing high, swing low, tapi nggak nge-close swing low sebelumnya. Ya, itu. Sama kayak ini gitu. Oke. Oh, ini gua lagi ngantuk banget. Oke, kita lihat dulu ya turun lagi. Ini bakal turun lagi sampai kapan nggak tahu juga. Jam 9:30. Sekarang jam 9:30. Oke, kita bakal entry untuk Asia, untuk New York session. Oke. Kita punya 30 menit untuk menentukan ini 30 menit ini bakal naik atau turun. Ya. Itu di New York session sekarang. Oke, kalau kita lihat price actionnya New York session itu mencoba untuk membuat market structure cuman dihadang oleh kekuatan dari bullish bearish order box, itu yang pertama. Kemudian ada order block, ada fair value gaps di sini. Ya. Yang nggak bisa ditembus oleh price-nya. Kalau misalkan kita lihat dari M15 ya, M30 itu mencoba untuk bullish get momentum dengan membuat sebuah area doji. Ya. Bullish get momentum dengan buat area doji. Cuma masalahnya kalau doji itu rentan akan penurunan lagi, ya. Jadi apa yang akan gue lakukan di sini? Gue bakalan sell, cuman enggak sell take profit langsung di sini. Ya. Gue bakal TP partial down di sini dong. Ya. Risk to reward ratio 1.2. Ya, bukan 1.2, yep 1.2. Ya, price. Kita coba turun lagi sekitar sini lah, 64. Apakah bear get pressures? Apakah buyer get take lagi, buyer intake lagi, buyer intake lagi, buyer intake lagi? Oke, profit. Seperti itu. Kenapa gue sangat kayak oke, ini price-nya bakalan turun selama 30 menit lagi. Pertama dari segi time to entry, dari konsepnya ICT, ada beberapa session emang itu secara probabilitas itu kita bisa secara probabilitas sama volatilitas itu cocok sama strategi kita ya. Salah satunya adalah di Asia, di London session. Gue paling suka tuh di New York session. New York session sama di London session. Ya. Kapan London session? London session itu start jam 3 pagi. Jam 3 pagi atau sampai jam pagi. Itu London session. Kemudian untuk New York session itu sekitaran jam 9 pagi sampai jam 12 siang ya. Jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Itu untuk New York session. Dan banyak orang yang trading di sini. Salah satunya di YouTube-nya Raja Banks itu, dia itu live session tuh dari CPI session, kemudian Forex London session,
Ini juga London Session, MAP series di New York Session. NFP itu non-pump payroll tuh rilis di New York Session ya, September 2025. Terus juga ada di sini London Session, London Session, London Session, para CPI Session, London Session, London Session, London Session, London Session. Di sini juga ada London Session lagi, London Session, London Session. Dan kebanyakan para professional traders itu live-nya itu bukan live tapi lebih ke arah tradingnya itu di beberapa session, kayak di New York Session. Ada yang jago di New York Session, mereka itu bakal entry di New York Session. Di London Session misalkan jago di London Session, atau di Asia Session ya di Asia Session ya. Balik lagi ke tingkat volatilitasnya, ini bukan faktor absolut ya menunjukkan bagaimana kita entry, cuman ini adalah kayak membatasi kita entry. Karena poin kita trading itu adalah bagaimana cara kita membatasi kita entry, tapi sekalinya entry itu A plus setup. Ya. Salah satu caranya adalah kita harus tahu bagaimana market itu volatile. Ya, bagaimana hubungan antara market opens itu dengan tingkat volatilitas market. Ya. Misalkan kalau tingkat volatilitas market yang tinggi itu kan ada di session overlapping ya. Misalkan di antara London Session sama New York Session. Itu around sekitaran jam 8 sore ya, 8 sore. Jam 8 UTC minus 4. Jam 8 pagi UTC minus 4 ya. Gitu. Nah, itu tapi itu sih karena trading ini adalah suatu hal yang nggak ada batasnya. Kita bisa profit sebanyak-banyaknya, kita bisa loss juga sebanyak-banyaknya. Nah, poin intinya adalah bagaimana cara kita membatasinya ya. Bagaimana cara kita membatasi loss, bagaimana cara kita nge-manage strategi kita, bagaimana cara kita untuk nge-manage risk management kita ya, nge-manage resiko kita. Kalau misalkan kita bisa nge-manage resiko, otomatis kita bisa profit lebih. Dan Raja Banks juga salah satu orang yang ngasih tahu ke gua itu profit $3 itu lebih better dibandingkan loss ya. Even loss $1 itu lebih better. Kita itu punya P&L $3. Ini bukan absurd. Itulah mengapa ya udah nggak usah nge-catch up untuk nge-flip akun. Jangan coba-coba nge-flip akunnya. Ini menurut gue sih kesalahan banyak trader pemula dan juga gue. Ini banyak banget kesalahan ini. Yang ini kita itu mencoba untuk nge-flip accounts dari $10 ke $100 dalam waktu misalkan sebulan. Itu udah around 100 sekitar 100% ya. 100% ya, 100%. Itu is almost impossible ya. Almost impossible. Ya, itu. Dan oke. Kayaknya itu aja sih untuk sesi hari ini jam 13 September 2024. So, thank you for listening me dan thank you for kayak udah being part of my journey. So far it's really good. It's really great to have this opportunity to talk with you. Yeah. And bye.